Ya, jangan sekali-sekali terucap hal ini ya. Tidak baik. Berarti kita tidak menghargai, tidak mau menghargai jerih payah kedua orang tua kita itu. Ya, kita sudah besar pun, sudah kuat pun, hanya tergantung membutuhkan apa. Nah ini nanti kan mamaku yang mengerjai, ya, ataupun papaku yang mengerjai. Kalau bisa kita kerjailah. Jangan tunggu dikerjakan orang tua kita. Apa yang bisa kita buatlah. Ya. Supaya apa? Selagi masih orang tua kita masih hidup, dengan kita sering melakukan perbuatan yang baik-baik, meringankan pekerjaan, mengucapkan kata-kata yang mengenakan hati, ya, ini akan bermanfaat untuk kita. Jangan sampai nanti timbul penyesalan selagi orang tua kita sudah tidak ada, barulah sadar, ya, dulu kok aku nggak mau meringankan beban kedua orang tua, nggak mau bantu-bantu kedua orang tua. Selagi masih kedua orang tua masih hidup, banyak hal yang bisa kita buat. Ya, orangnya masih ada, membantu, mengenakan hati, menuruti apa yang diminta. Nanti kalau orang tua sudah tidak ada, tidak banyak lagi yang bisa kita buat. Paling yang bisa kita buat hanya melakukan pelimpahan jasa. Nah, itu pun kalau kedua orang tua kita terlahir menjadi peta, ya kan? Apakah kita berharap kedua orang tua kita nanti setelah meninggal dunia menjadi hantu yang gentayangan, yang disebut peta? Ya. Hanya peta yang bisa menerima pelimpahan jasa. Jadi nggak banyak lagi yang kita bisa buat kalau orang tua sudah tidak ada. Ya, jadi bagi kita semua yang masih punya kedua orang tua, berusahalah dalam kehidupan ini juga melakukan hal-hal yang menenangkan ataupun mengenakan hati kedua orang tua. Ya, jangan orang tuaku kan masih muda, masih kuat, ya, nanti tiba-tiba sudah tidak ada, gimana? Sementara kita memiliki banyak kesalahan sama kedua orang tua kita. Ini perlu kita renungkan ya, sebagai muda-mudi terutama ya, berusahalah sebisa mungkin mengenakan hati, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyakitkan hati kedua orang tua, ya. Berusaha membantu pekerjaan-pekerjaan, ya. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan kedua orang tua. Ya, masih sekolah, ya giatlah sekolah, rajin-rajin sekolah, rajin belajar. Nanti kalau orang tua sudah tidak ada, seperti yang kamu katakan tadi, nggak banyak lagi yang bisa kita buat. Penyesalan yang timbul, ya. Apalagi sudah kalau sebagai seorang anak banyak melakukan perbuatan buruk kepada kedua orang tua kita. Apa yang sering secara umum orang katakan anak durhaka, ya, melawan, membantah, bahkan menyakiti orang tua. Ada juga, saya perhatikan di tetangga Romo sendiri ya, orang kebanyakan, ada sampai seorang anak berantem sama bapaknya. Di sini ada pernah kejadian begitu. Ada bapak sama anak berantem, pukul-pukulan.
mau jadi apa? Dua-dua tidak memiliki moral. Sebagai anak pun tidak bermoral. Mungkin karena kedua orang tua pun termasuk orang yang tidak bermoral. Ya. Jadi sebenarnya kita itu mempunyai hubungan timbal balik. Sebagai anak kita harus melakukan hal-hal yang tidak memicu orang tua kita berbuat kasar, ya kan? Sebagai orang tua pun kita harus timbal balik melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini supaya menjadi contoh sama anak-anak kita. Ya, kadang-kadang terjadi hal-hal yang seperti yang mau bilang tadi, akibat mungkin orang tua pun mungkin sama tingkahnya, perbuatannya dengan anaknya. Akibatnya si anak tidak memiliki sopan santun kepada orang tua, ya kan? Jadi oleh sebab itu bukan hanya kepada anak ya yang harus berbuat baik terhadap orang tuanya, kita pun sebagai orang tua harus menjadi teladan sehingga anak-anak kita menghargai kita, menghormati kita, ya. Nggak sampailah satu keluarga berantem, anak beranak kok pukul-pukulan, ya. Parang-parangan, pernah dengar? Sampai anak beranak pun kalau kita lihat di televisi itu ada yang bunuh-bunuhan, ya. Anak bunuh bapak, bapak bunuh anak. Sangat menyedihkan, ya. Karena sama-sama tidak punya moralitas yang baik. Anak dengan bapak, anak dengan kedua orang tua sama-sama tidak bermoral. Jadi oleh sebab itu, sebagai kita murid-murid dari Sang Buddha, janganlah sampai melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Jadi Sang Buddha juga menjelaskan bisa dibalas, ya. Jasa kedua orang tua yang begitu besar kepada kita, melahirkan, membesarkan, mendidik, dan menunjukkan hal-hal yang baik kepada kita itu bisa dibalas, ya, sebagai anak. Bukan tidak bisa dibalas, sulit tapi bisa, ya. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Yang pertama adalah sebagai anak kita harus menganjurkan kalau orang tua kita tidak punya keyakinan, ya, terutama kepada guru agung Sang Buddha maupun terhadap keyakinan terhadap hukum karma, ya, bahwa segala sesuatu perbuatan kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin orang tua kita tidak mengenal dharma, ya, kita anjurkan, ya, ini salah satu cara untuk membalas jasa yang begitu besar kedua orang tua kita kepada kita. Yang pertama, ya, menganjurkan orang tua kita yang tidak memiliki keyakinan memiliki keyakinan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalau sebelumnya orang tua kita itu terlalu kikir, pelit, ya, lalu kita menganjurkan supaya orang tua kita itu berubahlah. Nah, tapi dengan cara-cara yang ajakan-ajakan yang sopan, ya kan? Namanya sama orang tua, ya, pelan-pelan lah kita bilang, ya, supaya menjadi sedikit suka memberi, jangan terlalu kikir, ya, suka membantu. Itu cara yang kedua untuk membalas jasa kedua orang tua kita. Yang ketiga, kalau sebelumnya orang tua kita tidak memiliki moralitas yang baik ataupun 5 sila, ya, menganjurkanlah, janganlah Pak, janganlah Ma, ini tidak baik, tidak sesuai dengan Pancasila Buddhis, ya. Itu yang ketiga.
yang bisa kita lakukan. Yang keempat adalah dengan menganjurkan supaya orang tua kita memiliki kebijaksanaan ataupun panya, ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan dharma, ya. Kalau kita bisa menganjurkan yang empat hal ini kepada kedua orang tua, ya, dikatakan kita barulah mampu membalas jasa kepada kedua orang tua kita, ya. Oleh sebab itu, sebelum kita mengajak kedua orang tua kita melakukan yang empat hal ini, seharusnya lah kita dulu sudah melakukannya, ya kan? Bagaimana kita mengajak orang tua kita yang belum mengerti dharma, ya, sementara kita sendiri tidak menjalankan yang empat hal ini, yaitu sadda, caga, sila, dan panya, ya. Kita pun sendiri tidak memiliki keyakinan terhadap pencerahan Sang Buddha. Kita pun tidak memiliki keyakinan terhadap hukum karma, ya. Kita pun adalah seorang anak yang pikir. Kita pun adalah seorang anak yang tidak memperhatikan 5 sila. Kita pun sebagai anak tidak memiliki kebijaksanaan. Bagaimana kita bisa menganjurkan kedua orang tua kita untuk mengikuti anjuran kita? Ini salah satu hal yang perlu kita renungkan bersama, ya, supaya apa yang kita katakan kepada kedua orang tua kita, mungkin kedua orang tua kita ini termasuk orang yang belum mengenal dharma, ya. Oleh sebab itu kita ajak secara pelan-pelan, kita jelaskan, ya, barulah bermanfaat untuk kedua orang tua kita, ya. Tapi yang penting kita itu sebagai anak melihatkan sifat-sifat kita ke arah itu, ya. Janganlah pula kita sendiri pun bandel, kita pun sendiri brutal, menganjurkan kedua orang tua untuk melakukan hal yang baik itu. Gak bisa lah, lo aja begitu. Kamu aja pun macam mana? Nyasihati bapak pula, nyasihati mama pula, ya. Gak jalan. Tapi kalau kita sendiri menjadi anak yang sesuai apa yang diminta dalam dharma itu tadi, orang tua akan setuju. Oh iya, dia pun sudah baik-baik, ya wajarlah aku pantas menuruti apa yang dikatakan oleh anakku, ya kan? Ngerti ya? Jadi jadikan diri kita sendiri sebagai contohnya. Syukur-syukur kedua orang tua kita itu adalah orang-orang yang sudah mengerti dharma. Jadi lebih gampang, ya. Kalau tidak mengerti, tidak memahami, memang agak sulit, ya. Sok-sokan pula kau, katanya pula, ya. Pandai-pandai pula kau menasihati papa dan mama, bapak dan mama, ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, terutama muda-mudi, berusahalah bersikap baik dan ramah tamah, tidak melawan anjuran kedua orang tua kita. Dan bila kedua orang tua kita termasuk orang-orang yang tidak mengerti dharma, ajaklah secara pelan-pelan untuk menjalankan yang empat tadi, ya. Keyakinan, menjadi orang yang suka membantu, menjalankan 5 sila, dan menjadi orang-orang yang bijaksana, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi renungan kita bersama. Kamu sebagai anak yang masih memiliki orang tua juga melakukan perenungan untuk merubah diri ke arah yang lebih baik. Begitu juga kami yang tua ini juga merenungkan, berusaha merubah sikap-sikap sesuai ke arah dharma, supaya jangan sampai dinasihati anak, ya kan? Nah, jadi anak-anak semua perhatikan, ya, jangan sampai durhaka, kata orang umum, ya. Jangan menjadi orang pelawan
terhadap kedua orang tua. Ya, berusaha sebaik mungkin membalas jasa kedua orang tua, walaupun sulit untuk membalasnya, tapi bisa kalau kita mau. Ya, berusaha sesuai dengan dhamma dan hiduplah dengan hal-hal yang kelakuan ataupun tingkah laku yang baik-baik. Sampai di sini, Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ingatkan sekali lagi tanggal